Perkenalkan, aku Nara Hilmi Rahmani dengan NPM 100-500-22130. Halo, perkenalkan aku Keizalma Putri dengan NPM 100-500-22087. Hai, kenalin nama aku Deswita Lodewi, NPM aku 100-500-22047. Perkenalkan, nama saya Reva Fredian, NPM saya 100-500-22086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauja Harjira Chandra dengan NPM 100-500-22237. Nama saya Alifah Sofwan Islami dengan NPM 100-500-22006. Perkenalkan, saya Anissa Maharani, NPM 100-500-22178. Perkenalkan, nama saya Arya Mas Imam dengan NPM 100-500-22151. Kenalin, nama aku Fajria Raihansyah, NPM 100-500-22176. Saya Intan Nur Fitriani dengan NPM 100-500-22129. Nama saya Syifa Aldita Salsabila dengan NPM 100-500-22017. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lizia Marsha Senasution dengan NPM 100-500-22168. Hai, aku Salva Wasila, NPM aku 100-500-22234. Perkenalkan, saya Rehan Kurniawardana, NPM saya 100-500-22036. Menurut Peplau, Taylor, dan Sears pada tahun 2009, kohesivitas merupakan suatu daya atau energi, baik positif maupun negatif, yang menyebabkan suatu anggota tetap ada di dalam kelompok tersebut. Argumen mereka tercatat pada buku Psikologi Sosial Jilid ke-12. Menurut George and Jones, tahun 2002 disebutkan bahwa kohesivitas kelompok adalah kelompok yang memiliki anggota dengan daya tarik satu sama lain. Nah, di mana kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi adalah mereka yang saling tertarik satu sama lain antar anggotanya. Robbins menyatakan bahwa kohesivitas adalah sejauh mana anggota merasa tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada dalam suatu kelompok tersebut. Menurut Wagito, pada tahun 2003, kohesivitas adalah dimensi fundamental dari struktur kelompok dan secara meyakinkan berpengaruh pada perilaku kelompok. Menurut Cartwright dan Zender, pada tahun 1986, kohesivitas kelompok adalah derajat kekuatan ikatan dalam suatu kelompok yang masing-masing anggotanya secara psikologis saling tarik-menarik dan saling tergantung. Ada mempermudahkan dalam hal komunikasi, karena dengan adanya kohesivitas, kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan yang lainnya. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan anggota kelompok. Makin kohesif suatu kelompok, makin besar kepuasan anggota kelompok. Dan poin berikutnya yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan, seperti prestasi kelompok yang memiliki 3 unsur. Yang pertama, produktivitas, yang kedua, moral kelompok, yang ketiga, kesatuan. Manfaat kohesivitas ialah untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang dapat meningkatkan motivasi kerja suatu kelompok. Kohesivitas bagi mental adalah menurut Yunia Santi pada tahun 2010 bahwa kohesivitas adalah ketertarikan anggota tim untuk tetap bersatu dengan merasakan perasaan anggota lain. Nah, dengan memiliki suasana emosional yang positif itu berdampak pada mental seseorang dalam sebuah anggota tim karena akan terhindar dari perasaan stres, cemas, takut, dan perasaan negatif lainnya. Lalu, dampak positif kohesivitas terhadap kesehatan mental adalah bisa mengembangkan rasa ketertarikan untuk berinteraksi, untuk bekerja sama, dan saling peduli terhadap orang lain. Kohesivitas memiliki dampak bagi individu yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah dampak positif. Adapun dampak positif dari kohesivitas yang telah diungkapkan oleh Forsyth pada tahun 2006, diantaranya kelompok karyawan. Kohesif memiliki kemampuan untuk berkembang dari waktu ke waktu karena saling menjaga anggotanya satu sama lain dengan baik untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan secara bersama. Adapun dampak positifnya antara lain yang pertama merasa puas, yang kedua memiliki ketegangan dan rasa cemas yang berkurang atau yang rendah. Manfaat kohesivitas adalah lebih tersusun dan jelas dalam pelaksanaan visi dan misi.